Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fasfusukun wa qitaluhu kufrun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa Majelis Baitul Ummah yang berbahagia, alhamdulillah kita hadir kembali di Ramadan Berkah bersama Majelis Baitul Ummah. Dalam kesempatan Ramadan kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan tausiah dengan tema menjalin ukhuwah, menjauhi permusuhan. Islam datang tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal warna kulit, dan tidak mengenal golongan atau yang lainnya. Siapa yang lebih unggul di antara mereka? Tidak. Namun Islam datang untuk mempersatukan semua dan juga tidak membedakan derajatnya dari perbedaan-perbedaan tersebut. Karena ketika seorang muslim sudah berkalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di situ tidak ada perbedaan derajat, tidak ada perbedaan sekat, tidak ada perbedaan nilai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan yang membedakan di antara mereka adalah yang paling takwa di antaranya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum muslimin atau di antara kita adalah yang paling bertakwa. Dalam tema menjalin ukhuwah, menjauhi permusuhan di sini adalah bahwa sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang tadi telah dibacakan di dalam muqaddimah, bahwasannya di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya seorang mukmin, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara mereka ketika ada perselisihan. Maka apa yang diharuskan ya oleh seorang muslim adalah bagaimana kita ya saling menguatkan persaudaraan di antara sesama muslim, di antara sesama mukmin. Ketika ada satu yang terpuruk, ketika ada salah satu di antara mereka yang menderita, maka seorang muslim, seorang mukmin, dia akan segera membantu, meringankan, atau bahkan hanya sekedar menyapa dan menanyakan bagaimana keadaan mukmin yang lainnya yang sedang ditimpa musibah. Demikian juga baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa tidak boleh satu mukmin dengan mukmin yang lain saling menyakiti. Tidak boleh satu mukmin dengan mukmin yang lain saling menzolimi, hatta ya hanya sebatas membicarakan kejelekan, hatta sampai hanya sebatas menutup aib di antara mereka. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin yang satu dengan yang lain, mencela itu adalah sebuah kefasikan, dan membunuh muslim adalah kekufuran. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat Islam, menghendaki seorang mukmin harus saling menjaga,
saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketika ada satu yang ditimpa musibah, maka ada mukmin yang lain yang menolong. Ketika ada yang dizolimi, maka siap mukmin yang lain untuk membela, ya, di tengah-tengah mereka yang terzolimi. Tidak seperti sekarang, bahwa satu mukmin dengan mukmin lain sudah tidak memperdulikan lagi bagaimana keadaan nasib-nasib mereka di antara mereka. Ini tidak baik. La yahilu li muslimin, ya, ayyurawi'a musliman, maka tidak halal, ya, tidak dibolehkan gitu bagi seorang muslim, ya, menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi ini perkara yang sekarang sulit, ya, yang menjadi sebuah permasalahan di tengah-tengah umat. Bahkan sekarang bukan hanya sebatas menakut-nakuti di antara sesama muslim, di antara sesama mukmin, tapi saling membunuh, ya, tapi saling menghilangkan kehormatan. Ini perkara yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin ada kelemahan di tengah-tengah kaum mukmin, kelemahan mengimplementasikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seharusnya ketika seseorang sudah berucap dua kalimat syahadat tersebut, maka seharusnya dipersatukan. Karena apa? Karena muslim yang satu dengan muslim lain itu ibarat saudara, ya, ibarat satu tubuh. Maka ketika satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit, ya. Contoh misalkan terjadi bencana di suatu tempat, maka pilihan seorang mukmin adalah apa? Ketika dekat, masih bisa dalam jangkauan mudah, maka segera dia membantu, segera dia menyelesaikan, mengurangi beban masalah yang dihadapi oleh saudaranya yang sedang terkena musibah. Bukan sebaliknya, bukan mencela, bukan mengkata-katai, oh ini akibat kesalahan umat Islam yang ditimpa di suatu tempat itu, oh ini akibat dosa. Tidak seperti itu, ya. Mudah-mudahan dalam Ramadan tahun 1440 Hijriah ini, ya, di dalam program Ramadan Berkah bersama Majelis Baitul Ummah ini, semua kita, ya, dikembalikan lagi rasa persaudaraan kita, ya, rasa kebersamaan kita, satu tubuh, ya, satu kalimat tauhid, ya, satu Rasulullah. Maka akan terbentuk sebuah persatuan yang akan memberikan nilai tambah, yang akan menguatkan kaum muslimin, yang akan mengokohkan keteguhan mereka menjadi sebuah umat yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dalam Ramadan kali ini, dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ketika menjalankan ibadah Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan persaudaraan, ya, bulan perjuangan. Maka kita berjuang sama-sama untuk menguatkan tali persaudaraan di antara kita. Tidak boleh ada permusuhan di antara sesama muslim. Insya Allah, maka kemuliaan dan kemenangan kaum muslimin, kemuliaan Islam, izzul Islam dan kaum muslimin, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terwujud. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di dalam tausiah Ramadan Berkah bersama Majelis Baitul Ummah kali ini, yang mengambil tema menjalin ukhuwah, menjauhi permusuhan, menjadi kebaikan bagi kita semua, wabil khusus bagi Al-Fakir. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi fissabil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.